Halo Scholarship Hunter, selamat datang di YouTube channel Scholarship for Us, beasiswa dari kita, untuk kita. Kali ini kita akan bahas mengenai fase yang cukup krusial dalam hidup kita, yaitu fase Quarter Life Crisis atau QLC. Pasti pernah dengar dong sekilas tentang QLC ini. Sekarang kita bahas lebih lanjut yuk tentang Quarter Life Crisis. Apa sih Quarter Life Crisis itu? Quarter life crisis atau krisis seperempat abad adalah periode saat seseorang berusia 18-30 tahun merasa tidak memiliki arah, khawatir, bingung, dan galau akan ketidakpastian kehidupannya di masa yang akan datang. Umumnya, kekhawatiran ini meliputi masalah relasi, percintaan, karir, dan kehidupan sosial. Tidak hanya itu, orang yang mengalami quarter life crisis bahkan kerap mempertanyakan eksistensinya sebagai seorang manusia. Ada juga orang yang sampai merasa bahwa dirinya tidak memiliki tujuan hidup. Quarter life crisis dinilai berdampak pada 86% kaum milenial yang sering merasa tidak nyaman, kesepian, serta depresi dalam hidupnya. Terlepas dari itu, fase ini merupakan suatu hal yang penting untuk dialami seseorang. Salah satunya guna mengenali diri sendiri secara lebih mendalam serta mempersiapkan berbagai kemungkinan yang ada di masa depan. Akan tetapi, quarter life crisis bukanlah sesuatu yang harus kalian takutkan loh. Hal ini memang wajar dialami seseorang yang lagi transisi menuju fase hidup berikutnya. Makanya, penting bagi kalian untuk mempersiapkan fase satu ini dengan baik agar bisa menjalani hidup yang bahagia di masa yang akan datang. Lalu, apa saja sih tanda-tanda kita berada di quarter life crisis? Menurut Alo Dokter, ada beberapa hal yang bisa menjadi tanda seseorang sedang mengalami quarter life crisis. Yuk kita simak dan coba refleksikan diri ya. 1. Sering merasa bingung mengenai masa depannya. Yang kedua, merasa terjebak dalam situasi yang tidak disukai. 3. Sulit membuat keputusan ketika dihadapkan dengan beberapa pilihan, jadinya labil deh. Yang keempat, kurangnya motivasi dalam diri untuk menjalani aktivitas sehari-hari, bawaannya mager terus. Yang kelima, sulit menentukan apakah harus menjalani hidup sesuai dengan keinginan diri sendiri atau sesuai dengan tuntutan keluarga dan masyarakat. Yang keenam, khawatir akan tertinggal dalam ketidakpastian di hidup seorang diri. Yang terakhir, merasa iri dengan teman sebaya yang sudah lebih dulu melakukan pencapaian impiannya. Wah, dari tanda-tanda tersebut, ada gak sih yang kalian alami? Nah, lantas apa aja sih penyebab quarter life crisis? Sebenarnya, banyak faktor yang melatar belakangi quarter life crisis. Mulai dari pekerjaan, masalah dalam finansial, hubungan dengan keluarga atau pasangan yang tidak baik, ataupun tuntutan sosial yang mana diharuskan meraih suatu pencapaian yang sesuai dengan standar publik. Bahkan, media sosial pun turut andil dalam munculnya quarter life crisis ini. Terlebih jika lingkaran pertemanan dijadikan suatu perbandingan dalam mencapai kesuksesan, sehingga menimbulkan perasaan stuck dan ketidakpuasan dengan apa yang telah dicapai. Lalu, apa sih yang harus kita lakukan untuk menghadapi krisis ini? Pertama, kamu bisa mencoba untuk mengenali diri lebih jauh lagi, mulai dari mengenali potensi dan mengetahui kekurangan yang kamu miliki. Kamu bisa memulai dengan pertanyaan seperti, apa yang ingin kamu capai dalam hidup, atau bagaimana kamu maknai hidup ini. Dari sana, kamu bisa melakukan evaluasi kekurangan yang ada pada dirimu, dan menyiasatinya dengan potensi yang kamu miliki. Kedua, berhentilah membandingkan diri. Daripada harus membandingkan pencapaian diri dengan orang lain, lebih baik kamu fokus dan memaksimalkan potensi yang kamu sedang tekuni. Yakinlah, dengan fokus pada potensi yang dimiliki, suatu saat nanti kamu akan berada pada fase yang kamu inginkan dalam hidup ini. Ketiga, kamu bisa mengurangi penggunaan media sosial. Seperti yang kita bahas tadi, media sosial menjadi salah satu penyebab quarter life crisis. Kabar pencapaian seorang teman malah membuat kamu semakin minder dan berujung merasa cemas dengan apa yang terjadi di masa depan. Kamu bisa menyiasati penggunaan media sosial dengan melakukan kegiatan bermanfaat atau menghabiskan waktu dengan melakukan hobi yang kamu sukai. Keempat, rancanglah rencana hidup ke depan. Kamu bisa memulainya dengan menabung ataupun dengan membuat wishlist berupa rencana kecil yang ingin kamu lakukan dan bagaimana kamu mencapainya. Dengan merancang rencana hidup, kamu bisa melatih kedisiplinan dan fokus dengan tujuan yang ingin dicapai. Terakhir, kamu bisa mencoba untuk lebih terbuka dengan apa yang kamu rasakan. Terkadang seseorang lebih memilih memendam
memendam apa yang dirasakannya tanpa bercerita ke orang terdekat. Namun, tidak ada salahnya untuk lebih terbuka dan jujur dengan apa yang kamu rasakan. Kamu bisa memulai membicarakan hal tersebut dengan orang-orang terpercaya. Atau jika ragu, kamu bisa minta bantuan konseling. Nah, itu tadi penjelasan tentang apa itu quarter life crisis dan beberapa tips untuk menghadapinya. Bagi kamu yang sedang dalam fase ini, jangan pernah menyerah untuk berkembang ya. Ingat, bahwa setiap orang memiliki fase hidupnya masing-masing dan percayalah, suatu saat kamu akan mencapai kehidupan yang kamu inginkan.